Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba menerangkan tentang konsep PKMRS, konsep dan role play tentang PKMRS dalam praktek mahasiswa, praktek manajemen di rumah sakit. Langsung saja. PKMRS itu adalah pendidikan kesehatan masyarakat rumah sakit. Secara kepanjangan kata ya. Maka bisa diambil suatu kesimpulan, isinya PKMRS itu adalah penyuluhan kesehatan yang khusus dikembangkan untuk pasien dan keluarganya di rumah sakit supaya bisa menangani kesehatannya, dan hal ini merupakan tanggung jawab bersama yang berkesinambungan antara dokter, perawat, dan petugas kesehatan, tentunya dengan pasien dan keluarganya. Kalau kita amati di lapangan, PKMRS di rumah sakit itu sudah dilakukan. Namun pelaksanaannya kurang sistematis dan tidak terorganisir secara terarah. Rata-rata ya hanya berdasarkan minat dan kesempatan yang dimiliki oleh beberapa petugas tertentu saja. Kalau tidak ada kesempatan ya tidak dilakukan. Padahal ini adalah program yang sangat baik untuk mencerdaskan pasien dan keluarganya. Mumpung dia di rumah sakit, harus dikasih penyuluhan yang sebanyak-banyaknya. Maka perlu dilakukan organizer. Beberapa unsur penunjang yang diperlukan pada program PKMRS adalah kesepakatan konsep. Artinya manajemen rumah sakit atau yang lebih kecil, manajemen ruangan itu membuat konseptual. PKMRS di ruangan ini itu bentuknya apa, filosofinya apa, dan yang terakhir nanti target tujuan pelaksanaannya bagaimana. Itu dikonsep biar menjadi sesuatu yang ada dan diadakan. Yang berikutnya, kalau itu sudah terkonsep, maka tinggal membuat kebijaksanaan yang menunjang. Atau lebih legal ya, tinggal membuat kebijakan sebagai tautan program. Bisa kebijakan rumah sakit, kalau tidak ada dukungan ya bisa kebijakan ruangan. Yang nomor 3, tenaga. Tenaga ini perlu diorganizer. Harus ada kesepakatan sistem. Apakah tenaga itu nanti gabungan dari tenaga kesehatan, dokter, perawat, ahli gizi misalnya, ahli fisioterapis, dan lain-lain. Atau ini hanya konsep perawat saja, tidak menyertakan tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini perlu di mapping. Yang berikutnya adalah sumber daya yang ada. Tentunya kan jangan sampai membuat program yang nantinya program tersebut menjadikan kita terlalu berat sehingga konsepnya menjadi tidak hidup. Berikutnya adalah teknologi yang kita siapkan. Teknologi itu diciptakan untuk efektif. Jangan dengan adanya teknologi nanti membuat rumit. Jadi diberdayakan dengan baik, dan yang terakhir dikelola dengan baik dan benar. Kalau konsepnya sudah ada, maka kelolanya adalah berbentuk sistem. Ada pendanaan dari rumah sakit, selanjutnya tinggal dilakukan pengkawalan atau activating, pengarahan saja. Itu sebenarnya unsur penunjang PKMRS di rumah sakit. Siapa sasaran PKMRS? Satu, sasaran primer atau mitra langsung. Ya pasien yang sedang sakit di rumah sakit dan keluarganya. Itu kita kasih penyuluhan kesehatan. Supaya nanti apa?
minimal di rumah sakit tersebut dia sudah bisa menerapkan konsep kesehatan yang benar, dan konsep ini dibawa pulang. Sehingga kalau menjadi target kesehatan nasional, ya besok dia tidak sakit itu lagi. Atau dia sudah bisa melakukan perawatan sendiri di rumah. Yang kedua, sasaran sekunder, mitra. Siapa itu? Ya, yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada pasien dan keluarganya. Siapa? Petugas kesehatan, petugas rumah sakit, kelompok profesi, dokter, perawat, fisioterapis, gizi, dan lain. Itu mitranya sebenarnya. Dan yang terakhir, sasaran tersier adalah mitra penentu kebijakan. Siapa itu? Ya, dukungan program dari pimpinan atau manajemen. Bentuknya apa? Kebijakan, aturan, dan lain-lain. Makanya konsep ini harus segera dibuat dan dimasukkan ke direktur rumah sakit sebagai sosok yang kita sebut sebagai pengambil keputusan. Nantinya itu kalau menjadi suatu konsep kebijakan, pasti ada power untuk menggerakkan tenaga dan power untuk menyediakan dana. Itu kita sebut PKMRS. Nah, strateginya di ruangan secara sederhana ya. Satu, pendekatan pimpinan, advokasi namanya. Itu tadi termasuk mitra tersier ya. Ya, bagaimana seorang kepala ruangan melakukan join political program untuk menggerakkan dan untuk menciptakan program ini di ruangannya minimal. Ya, kalau lebih tinggi ya diklat, kepala diklat keperawatan itu mengajukan program ini sebagai suatu keunggulan. Yang kedua, membina suasana atau dukungan sosial, social support. Ini kita tujukan kepada kelompok sekunder, petugas kesehatan di rumah sakit, profesi kesehatan, agar kelompok ini bisa mengembangkan atau menciptakan suasana untuk mendukung program ini. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat, empowerment. Ini adalah kelompok primer, penderita, keluarganya, masyarakat umum, dan lain-lain. Bisa jadi program ini nanti tidak hanya berlaku di rumah sakit, tetapi berlaku di masyarakat untuk menggiatkan program kesehatan di masyarakat. Nah, metode pelaksanaannya bagaimana? Ya, satu, mempersiapkan materi dan media yang akan digunakan. Ini pakai apa caranya? Pakai lesehan. Tentunya saat ini yang saya lihat yang memakai desain dan program yang ada di rumah sakit di sela-sela pekerjaan perawat. Kalau kita masuk di programnya praktek manajemen mahasiswa di rumah sakit, memanfaatkan apa yang ada. Jadi materinya disiapkan, terus medianya disiapkan, lingkungannya di mana ya? Ya seadanya, memang adanya itu. Saat ini kan begitu, kan belum diprogramkan secara kebijakan. Yang kedua, menyiapkan kontrak dan alur kegiatan PKRMS pada penanggung jawab giat. Alurnya bagaimana? Dan yang ketiga, menjelaskan pembagian job deskripsi. Nanti acaranya dibuat, siapa pembawa acaranya, siapa moderatornya, siapa pematerinya, siapa fasilitatornya, siapa observernya, gitu. Disiapkan sebelum pelaksanaan. Yang ketiga, kontrak waktu dengan pasien dan keluarga pasien. Pengumpulannya itu loh, pada jam berapa, yang di situ tidak terjadi over dengan giat-giat yang lain. Pelaksanaan di hari H, awali kegiatan PKMRS dengan menjelaskan pengertian, tujuan, dan materi yang disampaikan. Lakukan kegiatan sesuai dengan metode yang sudah dipilih, dan diskusi tanya jawab tentang penyampaian materinya. Kalau sudah, lakukan penutupan dan menganjurkan pasien untuk berperilaku sehat. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan
bersama dengan observer, supervisor, dan lain sebagainya sesuai dengan program awal. Mari kita lihat role play kegiatan PKM RS di ruangan seperti ini. Jadi mengapa kita itu disuruh untuk menguras bak mandi itu serutin mungkin, seminggu 2 kali atau mungkin 2 hari sekali. Saya kira itu mudah-mudahan konsep dan role play ini memberikan tambahan ilmu buat kita mengenai PKM RS di rumah sakit. Sukses selalu dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.